Selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga senantiasa sehat selalu. Begitu juga dengan ibu di sini senantiasa sehat. Masih tetap semangat kan? Ya, meskipun kita tidak tatap muka dalam pembelajaran materi kali ini, ibu akan menyampaikan materi seni budaya kelas 9 semester ganjil, yaitu seni patung. Adapun tujuan pembelajaran yang dicapai, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian patung. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan fungsi-fungsi patung. Yang ketiga, siswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung. Yang keempat, siswa mampu mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung. Yang kelima, siswa mampu mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung. Yang selanjutnya, siswa dapat berkarya seni patung dari salah satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar. Agar tujuan pembelajaran itu tercapai, maka kalian hendaknya menonton video ini dengan seksama dan sampai selesai ya. Ini adalah patung Soekarno-Hatta. Jika kalian mendengar kata patung, apa yang terlintas dalam pikiranmu ya? Ya, patung adalah benda 3 dimensi karya manusia yang diakui sebagai karya seni. Orang yang menciptakan patung disebut pematung. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Berikut adalah pengertian patung menurut beberapa pendapat tentang seni patung. Yang pertama, Mike Susanto. Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Selanjutnya, Sunarso dan Suroto. Seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Pendapat yang ketiga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Yang keempat, B.S. Myers. Seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Jadi, patung adalah cabang seni rupa 3 dimensi atau trimatra yang diciptakan menggunakan metode subtraktif atau mengurangi bahan, atau metode adiktif atau membentuk model. Patung identik dengan karya meniru bentuk atau bisa diartikan sebagai plastik art atau seni plastik. Itu dari pengertian dari patung. Hampir sama dengan seni lukis, seni patung juga sudah dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pembuatan karya seni patung, seperti suku Asmat di Papua terkenal dengan patung primitif. Seperti di Sulawesi, di Tanah Toraja. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan Bali, banyak sekali ditemukan hasil karya seni patung, terutama di candi Hindu dan Buddha yang bercorak tradisional. Pada masyarakat tradisional, pembuatan karya patung seringkali dihubungkan dengan kegiatan religi seperti pemujaan kepada dewa atau arwah nenek moyang. Pada karya-karya seni patung modern, pembuatan karya seni patung merupakan ekspresi individu penciptanya, karena lebih bebas dan bervariasi. Berikut adalah
Fungsi patung secara umum. Fungsi seni patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri. Berdasarkan tujuan pembuatannya, patung ada 6 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, patung religi, sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Yang kedua, patung monumen, untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. Yang ketiga, patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Yang ketiga, patung dekorasi, yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. Yang selanjutnya, patung seni, yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Dan terakhir, patung kerajinan, yaitu patung hasil karya kerajinan. Itulah fungsi dari patung berdasarkan tujuan pembuatannya. Selanjutnya, ragam jenis patung. Yang pertama adalah patung dada, yaitu penampilan karya patung yang menampilkan patung sebatas dari dada ke atas. Coba kalian perhatikan contoh di bawah ini. Yang kedua, patung torso, penampilan karya patung yang hanya menampilkan bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul. Silahkan diperhatikan. Yang ketiga adalah patung lengkap, penampilan karya patung yang menampilkan bagian badan dari bagian atas sampai bagian bawah seluruh objek. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 3 corak sebagai berikut. Yang pertama adalah corak imitatif atau realis atau representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudan patung ini berdasarkan fisioplastik atau bentuk fisik baik anatomi, proporsi, maupun ekspresi. Yang kedua, corak dekoratif. Corak ini mempunyai bentuk yang telah banyak mengalami perubahan. Bentuk-bentuk alam diolah menurut gagasan dan imajinasi pematung. Pengubahan dari bentuk alam menjadi bentuk baru ini masih terkait dengan sifat fisiknya. Coba perhatikan contohnya. Yang ketiga, corak non-figuratif atau abstrak. Corak ini secara umum sudah banyak meninggalkan bentuk-bentuk alam dalam mewujudkannya atau abstrak. Corak abstrak banyak dipengaruhi oleh aliran konstruktivisme. Patung dipandang sebagai rangkaian bentuk konstruksi, yaitu susunan material seperti besi, plat, kawat, kayu, plastik, dan sebagainya. Adapun dalam membuat patung membutuhkan bahan dan alat. Yang pertama, bahan seni patung adalah 1. Bahan lunak, 2. Bahan sedang, 3. Bahan keras, dan yang keempat bahan cor atau cetak. Bahan lunak yaitu material yang digunakan empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, plastisin, dan sabun, serta lilin. Yang kedua, bahan sedang, material yang tidak lunak dan tidak keras, misalnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang ketiga, bahan keras. Yang disebut bahan keras yaitu bahan pembuatannya keras dan membutuhkan alat atau tenaga yang besar. Material dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu ulin, batu granit, batu andesit, dan batu marmer.
Yang keempat, bahan cor atau cetak. Bahan yang proses pembuatannya menggunakan cetakan, contohnya seperti semen, pasir, gypsum, logam, perak, dan emas, atau dapat juga menggunakan bahan kimia seperti fiber atau resin. Yang kedua, alat berkarya seni patung. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan tekniknya alat-alat yang digunakan. Yang pertama adalah butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Yang kedua, meja putar, yaitu meja untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar, fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Pahat, palu, cetakan berfungsi untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong ikatan kawat. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Alat las karbit atau alat las listrik. Teknik berkarya seni patung. Yang pertama, teknik pahat. Teknik pahat merupakan mengurangi bahan dengan menggunakan alat pahat. Misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan kayu. Yang kedua, teknik butsir. Membentuk benda dengan mengurangi dan menambahkan bahan, misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. 3. Teknik cor. Membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Yang keempat, teknik cetak. Membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu, misalnya membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Yang kelima, teknik assembling atau merakit. Membuat komposisi sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda, objek, kertas, kayu, dan tekstil. Patung disusun atau dibentuk dengan cara mengelem atau mengelas sesuai dengan bahannya. Misalnya, berkarya seni patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Setelah kalian selesai memahami materi, kita akan lanjut uji kompetensi pengetahuan. Yang pertama, sebutkan 3 bahan lunak dalam berkarya seni patung. Yang kedua, teknik apakah yang dipakai dengan bahan seperti emas, perak, dan perunggu dalam berkarya seni patung. Yang ketiga, amati dan perhatikan gambar seni patung di bawah ini dan isilah sesuai dengan tabel di bawah ini. Kalian tentukan fungsi, jenis, corak, bahan, dan teknik pembuatan patung. Demikianlah pembelajaran materi seni patung kali ini. Jikalau memang nanti ada pertanyaan dan ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan hubungi ibu. Dan untuk mengerjakan uji kompetensi pengetahuan, silahkan kerjakan di buku latihan kalian. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengubah lagu modern secara unisono, kita masuk pada seni musik. Jangan lupa selalu nantikan video pembelajaran selanjutnya. Terus belajar dan tetap semangat, tak lupa jaga kesehatan.